Cerita guru SMA Negeri 1 Luwu Utara terkait Rasnal dan Abdul Muiz. Dua guru yang batal dipecat usai bertemu Presiden. Guru seni budaya SMA Negeri 1 Luwu Utara, Isnandar, menceritakan awal mula ia mengenal dua rekannya, Rasnal dan Abdul Muiz, yang batal dipecat dan dipulihkan statusnya sebagai ASN setelah bertemu Presiden Republik Indonesia. Isnandar mengungkapkan ia sudah mengenal Abdul Muiz jauh sebelum mengajar di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Menurut Isnandar, Abdul Muiz dikenal sebagai sosok yang baik, perhatian, dan kerap memberi motivasi. Ia menambahkan Abdul Muiz juga royal dan sering membantu guru honorer. Sementara itu, Isnandar mengenal Rasnal sejak sama-sama menjadi tenaga honorer di sebuah madrasah sanawiyah. Menurutnya, Rasnal adalah sosok pemimpin yang tegas, baik, dan perhatian karena reputasi baik keduanya. Para guru di SMA Negeri 1 Luwu Utara memberikan dukungan penuh ketika Rasnal dan Abdul Muiz tersandung masalah. Mereka bahkan mengumpulkan dana untuk membantu proses sidang di Makassar. Hasil urunan guru yang mencapai 23 juta rupiah digunakan untuk biaya akomodasi saksi-saksi yang harus diberangkatkan ke Makassar. Jadi mungkin harapan saya, ya ini jadi pembelajaran buat kita dalam menjalani hidup ini. Hindarilah berhubungan dengan hal-hal yang memungkinkan kita untuk terlibat dengan hukum. Ya, bahasa kasarnya pelanggaran hukum. Jalani hidup ini sederhana dengan berupaya kita ketika mengambil sebuah kebijakan, kita perhatikan juga kaidah-kaidah hukumnya. Yang sampai niat kita baik, tapi justru kita terjebak dengan aturan yang kita tidak paham. Itu saja mungkin. Terima kasih atas kunjungannya. Kita kan tahu persis keadaan sekolah kita tahu. Jadi dugaan itu jelas bertentangan dengan apa yang di lapangan menurut pandangan kita. Sehingga kami semua guru-guru SMA 1 waktu itu pasang badan, siap mendukung secara moral maupun material proses hukum yang akan dijalani. Dan ketika rapat waktu itu kita konsolidasi di ruang lab waktu itu, dipimpin oleh Pak Rasnal waktu itu kepala sekolah, maka saya sendiri yang usulkan waktu itu. Waktu proses sidangnya ini kan di Makassar. Nah, saksi-saksi itu kan butuh dana untuk transportasinya, hotelnya, makanannya, akomodasinya lah di Makassar. Itu butuh dana yang tidak sedikit. Dan beliau meminta pandangan, dan akhirnya waktu itu dalam rapat saya sampaikan bagaimana kita guru-guru ini urung-urungan untuk membantu teman kita ini meringankan. Akhirnya dari rapat itu semua setuju dan Pak Rasnal memberikan amanah kepada saya untuk menghandle ini. Jadi saya yang memimpin itu, menggerakkan teman-teman menjadi donasi untuk mobilisasi saksi-saksi ke Makassar. Bahkan saksi yang dari kejaksaan pun kita yang biayai ke Makassar, yang notabene saksi itu menjadi lawan kita di persidangan, itu kita yang biayai akomodasinya, hotelnya, makannya, kendaraannya. Maka di situ kita koordinasi dengan teman-teman yang punya kendaraan, ada yang siap menjadi driver, ada yang siap menyiapkan mobilnya saja untuk mengantar saksi ke Makassar, dan ada yang memberikan dana. Dan waktu itu terkumpul dari bukti solidaritas teman-teman itu sekitar 23 juta, kurang lebih 23 juta terkumpul. Dan saya mengelola dana itu. Setiap saksi mau berangkat, teman yang punya kendaraan butuh uang bensin, bagaimana uang makannya di Makassar, itu saya berikan secara bertahap sampai dana itu selesai dan proses persidangan selesai. Jadi dari situ kita lihat bahwa teman-teman itu sampai rela mengeluarkan uang, terkumpul sampai puluhan juta, 23 juta itu. Di situ kita bisa membaca bahwa beliau berdua ini orang baik. Kalau dia orang seke, orang pelit, orang yang tidak baik, pasti teman-teman yang lain juga tidak mau memberikan sumbangan. Tapi karena memang dasarnya orang baik dan kita merasa kasus ini adalah bagian daripada kasus kita juga, sehingga alhamdulillah bukti dukungan dari teman-teman itu dengan terkumpulnya dana tersebut. Jadi itulah tadi dikatakan bahwa Pak Muiz itu orang yang ringan memberikan bersedekah, sampai-sampai anak-anak honor itu memanggil ayah, ya. Saya ulang lagi, memanggil ayah kepada mereka, karena kedekatan dia. Ketika anak-anak honor ini punya masalah, maka mereka itu mengadunya ke Pak Muiz.
standar SPD lah lengkapnya. Dari SMA Negeri 1 Ya, guru, salah satu guru SMA Negeri 1 Luwu Utara. Pak, bisa dijelaskan awal mula mengenal Pak Muiz dan Pak Rasnal ini seperti apa, Pak? Kalau Pak Muiz, awalnya saya mengenal jauh sebelum mengajar di SMA 1 Luwu Utara. Kebetulan beliau itu terangkat ASN 1998 dan barengan dengan kakak kandung saya yang sekarang ngajar di SMK 2 Palopo. Waktu itu penempatannya di SMA 2 Walendrang. Nah, jadi kadang kalau dia ke Makassar, kakak saya titip uang biasanya untuk saya, itu singgah di kos-kosan saya. Jadi situ saya mulai mengenal Pak Muiz. Kemudian setelah dia masuk di SMA 1 ya saya sudah kenal dari awal. Sejak itu kami akrab. Beliau itu orangnya supel, baik, perhatian, dan dia adalah senior saya yang selalu membimbing, memberikan nasihat, masukan-masukan kepada kami dalam proses belajar mengajar, bahkan dalam motivasi hidup juga banyak memberikan nasihat-nasihat. Kalau Pak Rasnal sendiri, saya kenal beliau ya jauh sebelum masuk ke SMA 1. Saya kenal beliau, kebetulan waktu itu saya masih honor juga. Jadi kami ketemu waktu itu sama-sama honor di Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri. Beliau kan guru bahasa Inggris. Di situ mulai. Kemudian 2004 beliau terangkat di SMA 1 Luwu Utara. Jadi kami sama berbaur dengan beliau. Pak Rasnal sendiri orangnya, karakternya tegas, orangnya tegas. Kepemimpinannya tegas. Dia berani mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil. Dan tapi di balik kekerasannya itu beliau itu perhatian, orangnya baik, selalu membangun komunikasi dengan kita, dan dia siap menerima masukan, kritikan yang kita berikan. Itu kurang lebih seperti itu karakter yang saya pahami, dan banyaklah kebaikan-kebaikan Pak Muiz itu. Kebaikan yang paling dirasakan teman-teman honorer itu adalah kalau bahasa samanya malabu. Itu dia pemurah orangnya. Royal. Ya, royal. Dia ketika ada teman-teman yang kekurangan uang, anak honor kita tahun itu, uang bensinnya apa dan sebagainya, beliau biasanya mudah memberikan. Saking akrabnya itu dengan anak-anak honor sehingga dia dipanggil ayah sama anak-anak honor. Karena ya betul-betul seperti ayah bagi mereka. Itu kebaikan-kebaikan. Dan banyaklah kasus-kasus seperti anak-anak ketika masih ada iuran tidak mampu membayar, maka beliau itu tidak menegaskan, bahkan membantu secara pribadi, bahkan uang pribadinya biasa dipakai bayarkan. Saya sendiri juga seperti itu. Beberapa anak wali saya yang ketika saya selidiki ternyata memang berasal dari keluarga mampu, kadang mereka menunggak beberapa bulan itu. Kadang saya dan beberapa guru yang lain juga dengan tangan membantu membayarkan uang komitenya itu. Jadi apa yang berkembang di luar itu tidak seperti sebenarnya kenyataan yang berjalan ketika masih ada komite itu. Jadi kalau secara umum beliau ini dua adalah orang-orang yang baik. Ibadah mereka terjaga. Ketika masalah itu datang dalam kehidupan beliau itu, satu sisi positif yang Pak Muiz ceritakan kepada saya, dia bilang dengan adanya masalah ini saya semakin dekat dengan Tuhan saya. Hampir setiap waktu digunakan untuk membaca Al-Quran, bahkan sholat malamnya tidak pernah ketinggalan. Ya, doa-doa selalu dilangitkan. Ya seperti itulah. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah terjawab itu doa-doanya, walaupun dengan perjalanan yang panjang sudah terjawab semua. Jadi kejadian ini sebenarnya seperti sebuah keajaiban, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan akan seperti ini. Teman-teman ke Jakarta itu harapannya mau PK. Iya, dengan membawa draftnya persiapan PK, ternyata apa yang mereka harapkan itu jauh lebih besar daripada PK. Kalau PK kan masih berproses, masih panjang, dan itu butuh dana dan lain sebagainya, waktunya, butuh pengacara. Tapi ternyata Allah memberikan hadiah yang jauh lebih besar. Jadi saya menyimpulkan bahwa hadiah ini adalah sebab dari amal yang mereka buat, semakin dekat dengan Tuhan. Kita tahu bahwa
segala sesuatu di muka bumi ini kan tidak akan bergerak, tidak akan berjalan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal yang kita buat, setiap doa yang kita munajatkan, insya Allah pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang muslim memahami bahwa salah satu doa yang pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang-orang yang dizalimi. Berbagai macam hal-hal negatif yang beredar di luar, saya mengatakan itu tidak benar. Saya mengatakan itu tidak benar. Dan terbukti sekarang kedua teman guru kami itu dizalimi, dan alhamdulillah doa orang dizalimi itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.